Lemparkan pikiran-pikiran saya. Halaman 55, imajinasi dan pikiran, potret istri yang hilang. Paragraf akhir. Sungai apa bermuara wajahnya, hutan hijau berpucuk hatinya, cakrawala mana merangkul tangannya, suara siapa yang menggelepar di benakku, ayat-ayat siapa yang menggoda telingaku. Ulasannya 56. Di sini kami menggambarkan image rasa, image yang saya rasa, yang mengalahkan sifat-sifat lahir kami. Rasa dengan apa yang sebenarnya, rasa memenangi keadaan-keadaan yang ada. Jadi image itu keluar. Rasa dalaman yang menekan menjadi image yang berpura-pura. Lalu teringatkan istri yang sudah meninggal dunia. Kami bayangkan seolah-olah kami bakal menemui, perhatikan sungai apa bermuara wajahnya. Saya pergi ke Ohio tempat anak saya belajar, saya cari ke sungai, akan ada wajah istri saya. Saya pergi di kebun anggur, sejuk dingin, saya tengok. Tapi yang saya tengok itu bukan gambaran nyata, tapi gambaran rasa. Terbayang. Anda sekarang ya, pejamkan mata, ingatkan kamar Anda di rumah. Terbayang nggak? Coba pejamkan mata. Kamar Anda, di mana tempatnya? Bill Ackman. Dapat ya? Jadi rasa itu mengalahkan kenyataan. Dan kalau Anda boleh buat begitu, insya Allah Anda boleh menjadi penulis yang baik pada masa depan. Sungai apa bermuara wajahnya, hutan hijau berpucuk hatinya, cakrawala mana merangkul tangannya. Kemudian di dalam rangkap 2 pada baris pertama dan kedua, betul kan ya? Sekali lagi kami membuat imajinasi mengenai diri kami dengan kata-kata, pikirku terbang berputar-putar, aku mencakar-cakar dengan hatiku, bukan mencakar dengan tangan seperti kucing, mencari potret istri yang hilang. Jadi mencakar-cakar dengan hatiku lebih teruk daripada mencakar dengan tangan. Kalau kucing mencakar kursi modern awak itu boleh digantikan, tapi kalau kita mencakar dengan hati, ada satu perasaan yang tak boleh digantikan. Begitulah kira-kira orang seniman ini, ada-ada aja ya. Pilihan kata dan unsur-unsur bahasa lainnya ya, dalam itu. Halaman akhir 56, apabila tiba angin meraba dingin, mataku merangkul seluruh hidupnya, tanganku meraba seluruh katanya, tapi jiwaku berdaya menemui kekosongan. Anda boleh tafsir sendirilah. Itu ada dalam halaman 57. Kata-kata ingin meraba, mataku merangkul, tanganku meraba, dan jiwaku menemui kekosongannya merupakan kata-kata yang bersifat personifikasi. Hidup kata-kata itu seolah-olah bernyawa, berupaya melakukan seperti makhluk hidup. Misalnya dalam ayat pertama, bisa saja dibentuk seperti ketika angin bertiup mendinginkan. Begitu kata-kata biasa aja ya, yang tidak mempunyai kekuatan. Jadi kita ubah, kalau satu orang dia pakai uniform tentara, dia jadi tentara. Tapi dalam hatinya bukan tentara pecut, ya, cuma luarnya aja. Jadi kalau kita tukarkan pakaian, dia jadi model, dia menjadi seorang model, barangkali sesuai. Begitulah kira-kira. Bentuk lahir dan bentuk batin. Di mana saya katakan bahwa bentuk lahir tulisan saya telah berbentuk begini ya. Saya mulai dari tengah. Kalau tulisan Jawi dari kanan, Anda pernah tulis tulisan Jawi kan? Saya dengar di pelajar ada belajar tulisan Jawi. Kemudian kalau Romi pakai di sebelah kanan. Saya menulis dari tengah, macam dari komputer kan, ke tengah kita pergi gitu kan. Boleh? Paham ya cakap saya? Jadi kenapa? Waktu kumpulan puisi potret istri yang hilang, saya antarkan manuskripnya di Dewan Bahasa. Kemudian selepas 3-4 bulan ada jawaban mengatakan akan diterbitkan. Kemudian seorang teman saya, dia sebagai seorang dari editornya, mencadangkan kepada saya, Pak, surat mana kita buat satu yang baru, orang lain belum buat. Kita buat cara begini. Saya pikir dulu, di saya 5 menit saya pikir-pikir. Oke ya, ini baru, banyak apa, tapi apa alasannya kalau bila tanpa alasan? Saya bilang, oke. Alasan saya, kita menulis dari tengah supaya berimbang. Tidak belat
kiri tidak bergerak ke kanan. Pikiran saya aja lah ya. Bertulis sebelah dari tengah pun kalau tidak adil, oh tak adil kan. Tapi persepsi saya ingin menulis sesuatu yang bersifat adil. Karena tema-tema saya banyak mengenai keadilan, kezaliman, penindasan. Jadi saya coba mulai dari tengah. Oke lah. Jadi dari sekarang tulisan-tulisan puisi saya bentuknya bermula dari tengah. Itulah ceritanya. Aliran dan nada dalam potret istri yang hilang. Halaman 58 bawah. Aliran dalam PIYH ini kami kira barangkali penelaah sastra tidak akan bersetuju aliran puisi ini dinamakan di dalam kotak aliran realisme atau surrealisme atau ekspresionisme. Itu tiga-tiga pun dekat-dekat ya. Kalau saya baca-baca pun sulit nak menentukan kalau baca tulisan surrealisme, realisme, atau ekspresionisme. Ekspresionisme, Habib Yasin, pernah dengan nama Habib Yasin? Kritik Indonesia yang sudah wafat atau meninggal, dia banyak menyatakan bahwa tulisan-tulisan Khairil Anwar, pernah dengan nama Khairil Anwar? Insya Allah ya. Penyair Indonesia Khairil Anwar yang mati muda umur 27 tahun. Tulisan-tulisannya yang paling terkenal, aku ini binatang jalang, mau hidup 1000 tahun lagi, biar peluru menembus kulitku akan aku lari dan terus. Jadi itu expression, dia selalu mengekspres dirinya, maka dia jadi ekspresionis. Wallahu a'lam. Jadi saya ini bolehlah membuat kajian untuk dan sekarang saya akan berpindah kepada puisi suara halaman 59. Oke. Baik, sebelum diteruskan ada soalan, pertanyaan, komentar, jelas, katanya, silakan. Two-way street kan, jalan dua. Nanti awak dengar, saya mungkin awak. Kalau dah laju nanti nak tanya lupa. Kalau masa ini kereta berhenti boleh naik dulu. Drivernya bagus. Sebelum ada soalan, sebelum okey. Lepas ni ada exam tak? Ada test tu. Ada satu. Ada solusi aja. Okey. Puisi suara ya. Suara berasal dari kata, kata bermula dari mata, mata tergerak dari rasa, rasa sentuh dari segala, segala bermula dari Allah. Kembalikanlah suara kepadanya. Jangan tangguh, suara nilainya tinggi. Suara mudah dirampas orang, paling tidak dipinjam tanpa izin. Dan satu ketika suara akan hilang. Kembalikan sekarang kepada makna. Kembalikan suara kepadanya. Tidak bisa menafsirkan. Ada orang yang tafsirkan saja ni? Saranan kami untuk halaman 59 dan siapa juga yang ingin memahami sebuah sajak ia adalah terbelakang ketika sajak atau puisi itu dicipta. Tengok ya, lahir apa di kalau surat khabar keluar bila dia tulis. Kalau dia tulis tu bohong saya tak tahulah, tapi kalau saya menulis saya mesti ada apa tarik. Jadi kalau orang yang pengkritik, penelaah, dia tengok tariknya itu bila dia asosiasikan dengan apa yang berlaku pada tahun itu paling tidak. Kalau tidak tepat tapi ada imbas-imbasnya. Jadi kita harus asosiasi dengan keadaan mengapa lahir puisi ini. Pertama, ketika itu keadaan politik di dalam dan di luar negara dan negara tetangga dan secara global. Ada tanda-tanda manusia di mana-mana saja jika mereka tidak mempunyai pendirian atau tegasnya di dalam Islam, tidak mempunyai iman, akan mudah berpindah ke arah sesuatu pahaman atau ke satu ideologi. Hal ini bergantung jika manusia mau berpikir atau boleh berpikir. Mau dia berpikir? Satu. Dan boleh dia berpikir? Dua. Berbeda. Bagi mereka yang tidak kuasa berpikir atau tidak mampu berpikir, maka mereka itu boleh dibeli
oleh orang atau pihak yang mempunyai